Kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi sudah kita dengarkan keterangan dari Prof ini bahwa ada masalah tidak kontekstual dan kemudian juga tidak relevan lagi. Kang Aceh melihatnya bagaimana? Iya, saya ingin melihatnya bahwa khilafah itu sebagai sebuah sistem pemerintahan yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Saya kira itu tidak bisa dikubur ya. Dan saya sepakat kalau memang ada klarifikasi bahwa itu akan tetap diajarkan dalam mata pelajaran sejarah. Gitu. Dan saya kira memang seharusnya itu diangkat di dalam mata pelajaran sejarah. Karena kita tahu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali, kan itu Khulafaur Rasyidin, kan orang menyebutnya itu sebagai sistem kekhalifahan. Gitu. Lanjutkan dengan sistem Utsmaniyah, Abbasiyah ya, sampai yang terakhir Turki Utsmani. Itu kan semua adalah menggunakan, orang menyebutnya sebagai konsep khilafah begitu. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditutup. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu akan kita hapuskan dalam konteks misalnya fikih? Saya sendiri sebetulnya juga agak kurang setuju Pak Prof kalau itu dihapuskan dalam konteks fikih, karena itu adalah bagian dari hazanah fikhus siyasah di dalam Islam, fikih politik ya. Saya khawatir nanti misalnya di pesantren tidak boleh lagi kita ngaji ahkam sultaniyah gitu. Karena di situ menjelaskan tentang bagaimana konsep khilafah dalam perspektif Imam Al-Mawardi. Nah, yang ingin saya tegaskan begini, apapun model pembelajaran yang kita lakukan tentang konsep khilafah ataupun juga soal jihad misalnya, itu semua harus dikaitkan dengan konteks kekinian gitu loh. Jadi pelajarannya sendiri itu jangan dihapus, tetapi harus ditafsirkan ulang di dalam konteks kekinian. Oleh gitu tenaga loh. pengajar maupun oleh isi buku itu? Tentu harus ada kemampuan dari para tenaga pengajarnya, agar dia mampu menjelaskan bahwa, karena kan setiap zaman itu kan pasti memiliki sistem pemerintahannya sendiri, dan itu yang harus dijelaskan begitu. Karena kan kita tahu bahwa sistem politik seperti khilafah ya, itu ya pasti menurut saya istilahnya Pak Kiai Ma'ruf Amin itu sudah tertolak, karena kita semua sudah menyepakati sebagai negara Darul Ahdi, negara kesepakatan, di mana kita menjadikan Pancasila sebagai dasar kenegaraan kita. Nah, tetapi itu kan bukan berarti bahwa kita menolak itu gitu ya. Nah, yang ingin saya tegaskan begini Prof ya, kalau tidak ada penjelasan secara tuntas dari dalam sistem pendidikan, informasi kepada masyarakat, kepada peserta didik, itu nanti pasti tidak akan mendapatkan pembelajaran yang ajeng. Akhirnya mereka dapat dari mana? Akhirnya mereka nanti dapatnya dari internet, dari pengajian-pengajian yang dalam tanda kutip misalnya kredibilitas tentang keilmuannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba deh kita lihat. Yang terpapar konsep khilafah itu, katakanlah begitu, itu munculnya apakah di madrasah? Saya nggak yakin. Atau munculnya di pesantren? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena justru di pesantren, di madrasah, itu lebih menggambarkan tentang keragaman dari hazanah pemikiran Islam yang begitu sangat kaya. Nah, si siswa, si murid, atau si santri diberikan perspektif yang beragam bahwa ini loh konsep dulu khilafah. Nah, sekarang kita sudah tidak lagi bisa kontekstual saat ini. Nah, jadi maksud saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan alih-alih kita ingin memberantas radikalisme, tapi justru ini bisa mengekang kebebasan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga masyarakat menjadi tidak simpatik terhadap upaya kita menebarkan moderasi beragama begitu. Poinnya di situ. Nah, itu yang harus hati-hati kita. Baik, Prof, silakan ditanggapi. Ya, sebenarnya beliau menguatkan apa yang saya sampaikan. Sesungguhnya substansinya bahwa beliau setuju bahwa fakta sejarah tentang khilafah itu tetap harus diungkap, tentu dengan perspektif yang lebih produktif, yang lebih kaya dan lebih kontekstual, yang relevan dengan kondisi kita sekarang. Cuma tadi beliau mengusulkan atau tidak setuju ketika itu dipindahkan dalam konteks sejarah, tapi tetap dalam konteks fikihnya, fikih siasa. Pertimbangannya kenapa di sejarah? Karena kalau di fikih sebenarnya ini tidak berarti tidak diajarkan. Jadi tingkatan pembelajaran itu kan cukup banyak Pak Aceh. Jadi misalnya kalau bicara tentang Al-Ahkamus Sultaniyah misalnya oleh Al-Mawardi,
kita berpikir bahwa itu belum saatnya diajarkan di sekolah, di madrasah, itu diajarkan di perguruan tinggi. Jadi kira-kira kalau misalnya khilafah dalam perspektif politik, kita menganggapnya bahwa itu nanti di perguruan tinggi baru anak-anak kita ajarkan. Untuk umur yang SMA alia, kira-kira cocoknya ya kita menyajikannya dalam perspektif sejarah. Karena ada potensi destruktif yang bisa terjadi, Bapak. Misalnya begini, saya kira semua survei menunjukkan, baik survei domestik maupun internasional menunjukkan bahwa sedang terjadi proses radikalisasi di lembaga pendidikan, baik di sekolah terutama dan juga di madrasah juga terjadi proses itu. To some extent masih tolerable, terutama di guru-gurunya misalnya. Jadi ketika kita mengajarkan fiqh siyasa misalnya di madrasah, itu belum tentu bisa di-deliver dengan baik oleh guru gitu. Jadi pertimbangannya itu juga. Jadi belum tentu pelajaran yang berat itu bisa di-deliver dengan baik oleh guru-guru kita. Berarti karena ada harus, kaitannya dengan kapasitas dan kompetensi guru. Ya, baik. Yang harus dievaluasi pun juga tenaga pengajarnya. Oh pasti. Makanya kita sekarang ini melakukan pelatihan, training secara masif dan intensif untuk guru-guru kita. Jadi kita ada program yang disebut dengan program keprofesian berkelanjutan misalnya, ada program profesi guru. Dalam semua pelatihan dan training-training yang kita laksanakan itu muatan tentang moderasi beragama secara moderat itu menjadi salah satu muatan utama dari pelatihan-pelatihan itu, dengan harapan bahwa ya ini bisa menjadi instrumen yang mentransformasi pikiran anak-anak kita menjadi lebih toleran, lebih damai, lebih tidak radikal lah kira-kira begitu. Jadi salah satu di antara itu ya saya ingin tegaskan begini, itu juga mesti ada satu riset serius, Mas. Apakah memang misalnya bagi pihak-pihak yang katakanlah mengenal tentang konsep khilafah misalnya, itu juga perlu dijelaskan dalam konteks ya khilafah di sini kan bukan seperti misalnya ISIS, betul. Ya, bukan misalnya pemahaman keagamaan yang selama ini mengajarkan tentang violent destruktivisme gitu ya, karena memang Islam tidak mengajarkan demikian. Nah, yang saya ingin tegaskan begini, kita nih di dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik kita, itu harus betul-betul ya disampaikan secara komprehensif. Misalnya gini, soal jihad, kenapa harus disimpan di dalam sejarah misalnya? Jihad kita jelaskan aja di dalam misalnya akhlak, atau misalnya di dalam fikih pun juga kita bisa jelaskan, karena sepanjang sejarah misalnya terjadi perang pada era Nabi Muhammad SAW, itu konteksnya semua adalah pembelaan diri dan ada syarat-syarat tertentu kenapa harus melakukan perang gitu. Nah, maksud saya kita jangan membuat satu persepsi ya, ini yang muncul, kesan muncul di masyarakat, jangan membuat satu persepsi bahwa upaya kita untuk menangkal radikalisme ya itu jangan sampai kemudian menimbulkan persepsi di masyarakat apa yang menjadi dogma di dalam Islam, seperti misalnya sejarah tentang khilafah, konsepsi tentang jihad, itu kemudian alih-alih kita hapus, lalu kemudian persepsi muncul di masyarakat kita kok terhadap Islam begitu gitu. Nah, ini yang harus kita luruskan secara bersama-sama. Baik, terakhir mungkin Prof. Sebenarnya setuju apa yang disampaikan Kang Ansyi itu betul. Jihad misalnya juga kita berikan perspektif baru tentang jihad itu. Jadi jihad itu tidak melulu perang, misalnya perang. Karena kalau sebelumnya kan ya jihad itu dimaknai sebagai sebuah perang, baik melawan kebatilan, perang terhadap diri sendiri, melawan kebatilan yang ada di masyarakat. Kita rubah bahwa jihad itu ya dalam perspektif untuk membangun peradaban, dan itu bisa kita contohkan pengalaman empiris Nabi misalnya, Khulafaur Rasyidun juga bisa kita berikan contoh dalam pelataran sejarah Islam di dunia yang terimplementasi atau terartikulasi itu, kita bisa menunjukkan bahwa makna jihad itu sebenarnya sangat luas. Jadi termasuk misalnya ya membangun peradaban secara produktif, berjuang untuk mencetak anak-anak bangsa yang unggul, itu bagian dari jihad. Nah, perspektif-perspektif seperti ini yang kita coba harus utamakan dalam pembelajaran itu. Baik, memberikan pengertian secara komprehensif menjadi satu hal yang begitu penting. Betul. Nah, itu yang saya sebetulnya tidak setuju kalau misalnya ada upaya untuk mengganti jihad gitu, untuk tidak masuk di dalam kurikulum. Justru pemaknaannya itu yang paling penting. Dan kami tegaskan, saya tegaskan bahwa tidak ada itu tidak dihapus, tetap diajarkan
dengan perspektif yang baru, Baik, yang iya. lebih fresh, yang lebih kontekstual dan lebih relevan untuk konteks Indonesia Betul. dan dunia Islam secara umum. Dan juga bisa mengubah masyarakat agar masyarakat juga bisa Betul, menilai positif betul. mengenai hal itu, tidak menakuti dua istilah itu tadi. Betul. Baik, rasanya memang perbincangan kita usai di sini, walaupun memang masih banyak yang kita bicarakan karena keterbatasan waktu. Kang Aceh terima kasih, Prof. Sama-sama. Kamaludin juga terima kasih.